semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing atau mau berbagi informasi terkait gimana sih tips untuk mencari kos-kosan gitu. Ngapain sih kok buat nyari kos-kosan aja harus pakai tips gitu? Emang kenapa kayak gitu kan? Jadi kos-kosan itu kan ibaratnya itu kayak rumah kedua kita kan. Jadi kita bakalan tinggal di kos-kosan itu dalam waktu yang cukup lama. Kalau misalnya kita kuliahnya 4 tahun, mungkin kita bakalan ngekos di situ juga 4 tahun. Atau kalau sebelumnya udah pernah asrama, kita bisa kos-kosan di situ misalnya 2 atau 3 tahun gitu. Jadi ibaratnya kita tuh juga harus nyaman gitu di kos-kosan itu. Makanya tips ini tuh juga penting banget supaya pas waktu kita tinggal di kos-kosan kita itu bisa nyaman dan gak pindah-pindah kos-kosan gitu. Soalnya pindah kos-kosan itu juga kan ribet banget ya, kita harus ngangkat barang-barang kita kayak gitu. Apalagi kalau barang kita itu banyak kayak gitu kan. Oh ya, sebelumnya itu aku juga pernah bikin video tentang kos-kosan versus asrama. Nah, buat kalian yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Sebelum kita lanjut ke tips yang pertama, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tips yang pertama ya, jadi tips yang pertama itu adalah kita kalau misalnya mau cari kos-kosan itu, waktunya itu jangan terlalu mepet sama waktu kita udah mau nempatin kos-kosan itu gitu. Supaya kita itu bisa survei ke tempat yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, kemarin itu aku kayaknya sekitaran hampir 3 bulanan gitu deh. Jadi hampir 3 bulan sampai aku mau pindah ke kos-kosan itu, aku udah mulai cari kos-kosan untuk aku tempat tinggali kayak gitu. Karena waktu itu penting banget. Apa ya, kita itu nggak rebutan gitu sama yang lainnya kayak gitu, karena kan yang mau ngekos nggak cuma kita kan, jadi kita butuh waktu juga untuk mencari kos-kosan. Tips yang kedua, kita harus bisa nentuin kita itu mau ngekos di mana. Maksudnya kos-kosan kita itu yang jaraknya itu deket atau jauh dari kampus kayak gitu. Itu juga harus dipertimbangkan ya. Kalau aku sih karena aku waktu itu belum punya kendaraan ya, jadi masih jalan kaki gitu. Jadi aku memutuskan untuk mencari kos yang lokasinya itu lebih dekat ke kampus gitu. Tapi untuk yang misalnya punya kendaraan motor, nah itu mungkin ya bisa alternatif kalau misalnya mau cari kos-kosan yang jauh. Soalnya antara kos-kosan yang jauh dari kampus atau kos-kosan yang dekat dari kampus itu juga ada pertimbangan, terutama pertimbangannya tuh dari segi biaya ya. Karena kalau misalnya yang kos-kosan yang dekat sama kampus biasanya tuh harganya cenderung lebih mahal ya, walaupun misalnya nggak gitu beda jauh sih, sekitaran 50 atau 100 gitu. Tapi kan ya kalau misalnya di total aja, kalau kita udah ngekos di sana misalnya beberapa tahun kan juga pasti kelihatan banget kan bedanya kayak gitu. Jadi lokasi itu menurutku penting juga untuk dipertimbangkan. Terus yang ketiga yang harus kita perhatikan lagi kalau kita bisa mau cari kos itu, kita itu surveinya itu lebih dari 1 tempat, bahkan kalau bisa lebih dari 2 tempat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mempertimbangkan gitu, nah antara kos yang satu dengan kos yang lain kayak gitu. Walaupun ya misalnya kayak, terus gimana kalau misalnya baru pertama kali, maksudnya kita baru pergi ke satu kos tapi menurut kita kos itu udah bagus kayak gitu. Kalau dari aku mending tetap nyari kos yang lain kayak gitu untuk bahan pertimbangan, karena menurut kita bagus udah di satu tempat, tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu di tempat lain ada yang lebih bagus kayak gitu. Terus misalnya gini, terus nanti gimana kalau misalnya pas kita cari ke tempat lain terus tiba-tiba ada juga yang nyari kos-kosan di sana dan dia langsung ngambil di sana gitu, padahal di tempat lain ternyata lebih bagus yang pertama gitu. Nah itu makanya tadi aku bilang di poin pertama, waktu itu penting banget. Jadi kita tuh kalau misalnya kita punya waktu yang lebih banyak gitu, jadi kita nggak usah terlalu takut kalau misalnya kos-kosan itu bakal diambil sama orang gitu loh. Karena waktu kita tuh masih panjang gitu kan. Dan biasanya itu emang rata-rata orang tuh nyari kos tuh kalau misalnya udah mepet-mepet gitu. Kalau kita carinya itu waktunya masih lama, jadi kan kayak kita masih punya waktu untuk survei ke tempat-tempat lain kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri ya, dulu itu kalau nggak salah aku tuh survei tempat itu
sampai 4 kos-kosan yang aku cari gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu apa sih yang harus kita cek atau yang harus kita periksa waktu kita udah dapet nih kos-kosannya. Misalnya aku mau ngekos di sini gitu. Nah pas kita datang ke sana itu apa aja yang harus kita cek gitu. Maksudnya untuk supaya kita itu tahu gitu kalau ini tuh nyaman atau enggak gitu. Yang pertama itu yang harus dicek itu dari ukuran kamar kayak gitu kan. Pasti kita sendiri tahu kan kayak kebutuhan kita itu kamarnya ukurannya berapa, segini itu kira-kira cukup atau enggak kayak gitu. Karena kan masing-masing orang tuh beda, antara cewek sama cowok tuh kan pasti beda. Kemungkinan cewek itu pasti membutuhkan ruangan yang lebih besar karena mungkin nanti bakalan lemarinya lebih gede, atau misalnya nanti ada meja belajar dan lain sebagainya, belum lagi perkakas kecil-kecilnya kayak gitu kan. Jadi harus dipikirkan dulu kira-kira kalau ruangannya segini cukup enggak ya untuk aku kayak gitu. Karena juga harga sama besarnya ruangan itu kan juga mempengaruhi kan. Terus yang kedua yang harus dicek lagi kalau misalnya kita lagi survei tempat kos itu, yang kedua itu kamar mandi. Nah kalau misalnya kos-kosan yang kamar mandinya di dalam itu kan ya berarti sesuai dengan kebersihan kita kan, karena nanti kita yang pakai kamar mandinya, jadi kita juga yang bersihin gitu. Tapi kan kalau misalnya kamar mandi yang adanya di luar kos ya, itu kan dipakai bersama ya, jadi kita harus ngecek misalnya kayak ini cukup bersih atau enggak kayak gitu. Terus juga kita harus lihat kayak tempat nyucinya gimana gitu, karena itu kan termasuk kebersihan ya. Kalau misalnya tempatnya jauh udah kotor, kemungkinan juga kita jadi nggak nyaman tiap kali mau mandi gitu. Terus yang ketiga itu tempat untuk ngejemur baju. Nah ini juga menurutku penting banget sih, karena kan ibaratnya baju kita cuci itu kan supaya bersih gitu kan. Nah tapi kalau misalnya nih tempat untuk menjemurnya tuh nggak memadai, misalnya ada mungkin ya kos-kosan itu yang nanti jemurnya tuh kayak di pinggir-pinggir gitu. Nah sedangkan kan kita baju misalnya kayak kalau yang kuliahnya pakai seragam ya, itu kan misalnya harus dipakai terus gitu kan, jadi bakalan sering dicuci. Terus juga kalau misalnya baju yang nggak langsung kena sinar matahari waktu dijemur juga kan nanti tuh kayak bisa bau kayak gitu, dan itu juga kan pasti nggak suka kan kayak kalau misalnya kayak gitu. Jadi itu juga bakal jadi pertimbangan. Terus juga yang harus dicek itu atau yang ditanyakan itu mengenai tempat parkir kendaraan kayak gitu, karena ya misalnya nih ya kalau misalnya yang nggak punya kendaraan bermotor mungkin kayak gitu nggak akan jadi persoalan ya. Tapi untuk yang punya kendaraan bermotor itu penting banget sih untuk ditanyakan gitu. Apalagi kalau misalnya ini kita kuliahnya itu di perkotaan kayak gitu, kita harus bisa menjamin kendaraan kita itu aman atau enggak di sana gitu. Soalnya ditakutkan misalnya ada pencurian kayak gitu, atau misalnya ditakutkan juga misalnya kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, itu kan bisa nyebabin kendaraan kita juga cepet rusak kan. Jadi itu harus diperhatikan juga mengenai tentang tempat parkir kendaraan kita. Selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah dapur. Nah, karena kita ini ngekos ya, pasti dapurnya pasti dapur umum gitu yang dipakai bersama gitu. Terus harus dicek juga gitu mengenai kebersihannya, mengenai tempatnya. Maksudnya tempatnya itu bersih atau enggak. Terus itu misalnya kompornya tuh masih bagus atau enggak. Karena mungkin kalau yang memang nggak ada rencana untuk masak sama sekali itu nggak akan jadi persoalan sih. Cuman buat yang hobi masak, yang berencana untuk nanti kalau aku ngekos supaya lebih ngirit aku mau masak, nah itu tuh harus banget dicek loh. Karena kalau misalnya tempatnya itu nggak bersih ya bisa jadi nanti kalau misalnya habis masak pun masaknya nggak nyaman, nanti waktu mau makan juga jadinya kayak nggak nafsu makan juga gitu kalau misalnya tempatnya itu nggak bersih kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah apa aja sih yang harus ditanyain waktu kita udah ketemu sama si ibu kosnya itu. Nah jadi yang harus dipertanyakan itu yang pertama itu adalah mengenai biaya kos-kosannya kayak gitu ya lah ya kan, nggak mungkin nggak ditanya gitu. Jadi itu harus kita tanyain dulu. Karena apa harus ditanya? Karena gini loh, biaya kos-kosan kalau misalnya kita bayarnya tuh per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, sama per tahun,
itu biasanya beda harganya kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita bayar sekaligus lama ya, misalnya per tahun, itu biasanya biayanya lebih murah daripada kalau misalnya kita tuh bayarnya per bulan gitu. Kalau misalnya kita bayar 1 bulan sama per 1 tahun, itu tuh pasti beda banget, ada potongannya kalau misalnya kita bayarnya tuh per 1 tahun kayak gitu. Biasanya kalau di kos-kosan tuh kayak gitu. Tapi ada juga sih kos-kosan itu yang dia nggak mau kalau misalnya bayarnya tuh per bulan, tapi dia maunya tuh bayarnya langsung per 6 bulan, langsung per 1 tahun. Makanya itu penting banget untuk ditanyain gitu, supaya nanti kalau kita emang udah fix, udah serak mau di sana, kita bisa hubungi orang tua kita dulu, kita kasih tahu sistem pembayarannya kayak gini. Jadi orang tua kita tuh udah siap menyiapkan uang untuk bayar kos kita. Setiap udah tenggang waktunya bisa langsung disiapin uangnya. Soalnya ada juga kos-kosan itu yang menerapkan sistem denda. Jadi kalau misalnya kita tuh telat bayar, itu kita bisa didenda. Ada juga kos-kosan yang kayak gitu. Juga yang harus ditanyain itu terkait dengan pembayaran uang listrik ya. Nah, uang kos yang udah kita bayarin ke ibu kos itu tuh udah mencakup uang listrik atau belum? Itu juga harus kita tanyain biar nggak ada miskomunikasi sama ibu kosnya. Kalau misalnya ibu kosnya tuh bilang, oh ini tuh udah sama uang kos kayak gitu kan, itu ya berarti enak banget kan. Tapi jarang banget sih yang kayak gitu, walaupun ada gitu. Terus kalau setelah kita tanyain itu, kita juga harus tanya, misalnya ibu kosnya bilang, oh belum, ini belum sama uang listrik. Nah, uang listriknya dibayar terpisah, misalnya ibunya bilang kayak gitu kan, dibayarnya per bulan. Nah, itu kita tanyain lagi, uang listriknya itu yang megang ibu kos atau diserahin langsung sama si anak-anak kosnya gitu, karena itu juga penting. Kalau misalnya untuk di kosku sendiri di sini yang megang uang kos itu adalah anak-anak kos. Jadi anak-anak kos itu yang ngelola uang listriknya. Jadi nanti ada satu bendahara, nanti kita bayar sama dia. Kalau misalnya listriknya udah mau habis, terus dia yang beli kayak gitu. Tapi ada juga sih yang megang kendali itu si ibu kosnya itu. Jadi ntar kalau misalnya emang listriknya mau habis, ibu kosnya yang ngisi kayak gitu. Itu kayak apa ya, mungkin kalau didengar itu kayak hal sepele, tapi itu tuh penting banget untuk ditanyain karena sempat ada kejadian juga gitu, kurang mengenakan sih terkait dengan uang listrik. Jadi dulu tuh sempat ada yang ngekos gitu kan di sini. Nah, aku nggak tahu sih gimana dia waktu nyari kos itu, dia tanya atau enggak sama ibu kos, aku nggak tahu ya. Intinya waktu itu dia udah ngekos di sini, terus tiba-tiba waktu itu listriknya habis. Nah, aku juga nggak tahu kenapa nggak langsung diisi, mungkin bendaharanya lagi nggak ada di kos atau gimana, aku kurang tahu. Pokoknya setelah listrik itu mati, nggak langsung habis, nggak langsung diisi gitu kan. Jadi ya kita mati lampu gitu karena listriknya udah habis. Nah, si anak ini tuh dia pasang status gitu, dia adalah anaknya ibu kos itu yang nge-save nomor dia gitu. Jadi dia tuh pasang status, istilahnya dia itu kayak mengeluhkan, ini kenapa kok listriknya mati, gak langsung diisi kayak gitu. Padahal uang kos dan pokoknya padahal listrik itu tuh yang megang tuh kita gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama ibu kos gitu. Itu kan kalau udah kejadian kayak gitu kan apa ya, jadi hubungan kita sama ibu kos kita itu jadi nggak bagus kan. Padahal ibaratnya bisa dibilang ibu kos kita itu sebagai ibu kita yang bakalan ngejaga kita selama kita di kos-kosan ini. Ada apa-apa pasti yang tanggung jawab ibu kosnya. Cuman kalau hubungan kita sama ibu kosnya aja udah nggak baik kan, ya itu bisa menyebabkan kita kurang betah juga kan ngekos di situ. Makanya itu juga penting banget. Terus juga terkait uang gas itu juga ditanyain aja lebih baik. Terus kalau misalnya ada wifi itu juga bisa ditanyain gimana proses pembayarannya. Intinya harus ditanyakan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya yang harus dipertanyakan juga itu adalah mengenai jam malam. Nah, ini tuh biasanya berlaku untuk yang kos-kosannya itu dia bersebelahan sama si pemilik kos. Kayak contohnya aku. Nah, kalau kayak gitu tuh pasti ada peraturan tentang jam malam. Misalnya kalau udah lewat jam segini udah nggak boleh terima tamu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tamunya itu cowok kayak gitu. Itu juga harus dipertimbangkan supaya kita nggak sembarangan terima tamu gitu. Takutnya kalau udah lewat jamnya kita nggak tahu terus ditegur misalnya sama ibu kosnya, kan pertama kita malu juga sama teman kita kan gitu, kita nggak enak juga sama teman kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita udah tahu duluan peraturan itu kayak gitu. Terus
kalian juga harus tanyain tuh alternatifnya gimana. Misalnya nih, oh jam setengah 10 udah nggak boleh lagi nih terima tamu kayak gitu. Terus kalian harus tanya, terus gimana kalau misalnya kita lagi kerja kelompok kayak gitu, karena kan kalau kerja kelompok kita nggak tahu kan sampai jam berapa kayak gitu. Nah itu harus kalian tanyakan tuh alternatifnya gimana sama ibu kosnya, apakah tetap nggak ada keringanan atau gimana gitu, karena itu juga akan jadi pertimbangan kayak gitu. Terus yang harus ditanyain juga adalah jam kita pulang. Kalau tadi itu kan jam kita nerima tamu nih, terus kalau yang ini tuh adalah jam kita pulangnya. Misalnya kita dari luar terus kita pulang, itu gimana, itu jamnya apakah sama atau enggak. Biasanya kalau kayak gitu tuh jamnya itu tuh sama ya, karena itu kan berkaitan dengan kunci nggak gerbangnya kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita harus tanyain tuh, terus gimana kalau misalnya tiba-tiba kita ada kegiatan di luar, itu gimana, boleh nggak kita duplikat kunci biar enak kayak gitu kan. Itu harus dipertanyain juga gitu. Nah itu tadi tips-tips dari aku yang bisa diaplikasikan atau bisa dilakukan buat teman-teman yang mungkin ada rencana untuk mencari kos-kosan. Sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti tips-tips tadi ya, itu nggak menjamin kita bakalan dapat kos yang 100% kita nyaman sih. Sebenarnya enggak juga, cuman gimana ya, karena kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Cuman dengan kita memperhatikan detail-detail kecil-kecilnya itu tuh bisa lebih meminimalisir terjadinya ketidaknyamanan waktu kita ngekos gitu. Tadi tips dari aku yang bisa diaplikasikan buat teman-teman semua yang dalam proses mencari kos-kosan atau mungkin sekarang yang kelas 3 SMA yang mau mempersiapkan masuk kuliah, mungkin bisa juga jadi pertimbangan gitu. Jadi biar semuanya itu nggak ngedadak kayak gitu ya, karena sesuatu yang mendadak itu kan nggak bagus. Nah jadi biar bisa dipersiapkan dari sekarang, mau yang seperti apa, mau milih ngekos dulu atau langsung mau milih asrama dulu atau langsung ngekos. Dan jadi biar kalau yang tinggal di luar kota juga bisa jadi pertimbangan nanti pas mau datang ke kota itu tuh kapan waktunya, biar nanti nggak mepet juga sama pendaftaran sama pas waktu lagi nyari kos. Ya itu aja dari aku, semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.